Baik ya. Oke, saya masuk dulu sebelum ke produknya, saya masuk ke foundernya dulu ya. Total Swiss ini atau Fitsol ini itu adalah dikeluarkan oleh seorang profesor bernama Dr. Willy Wang ya. Beliau adalah seorang ahli bidang biokimia, di mana sejarahnya seperti cerita beliau ya, waktu datang ke Jakarta, beliau ini mengalami thalassemia. Kalau thalassemia berarti sel darah merahnya sangat kurang sekali, oksigennya kurang sehingga dia sering sakit-sakitan, mudah capek. Begitu banyak keluhan yang dia alami. Akhirnya dia membuat satu produk atau dengan beberapa riset yang sudah beliau lakukan, akhirnya dia menemukan atau meramu suatu produk yang namanya Fitsol ini ya. Nah, ini adalah satu berinya. Beliau kemarin bulan apa Pak Tommy datangnya? April ya kalau tidak salah. April ya. Datang ke Jakarta dan menjelaskan tentang Fitsol ini. Beliau juga menceritakan pengalamannya, latar belakangnya seperti apa Fitsol ini bisa ada ya. Dan untuk penjualannya pun ini juga sangat tinggi sekali ya grafiknya, karena memang produk ini luar biasa, efeknya bisa memberikan langsung kepada kesehatan kita. Dan Fitsol ini sudah ada di 17 negara, jadi bukan produk baru lagi. Walaupun masuk ke Indonesia mungkin kerjasamanya baru, tapi ini sudah ada di 17 negara ya. Oke. Sekarang kita masuk ke produknya ya. Kalau kita bicara Fitsol, maka kita akan nanti banyak bicara tentang nutrisi dan juga oksigen. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan, kita lihat dulu ada 6 penyakit yang memang angkanya tinggi sekali dan bisa diakibatkan awal muasalnya karena memang kekurangan nutrisi. Seperti kanker, hipertensi, kencing manis ya, obes, osteoporosis dan sarkopenia. Ini adalah masalah-masalah kesehatan yang sekarang banyak dialami, gak cuma orang Indonesia tapi dunia ya. Apalagi kencing manis atau diabetes, obesitas. Sekarang berapa banyak orang yang mengalami obesitas ya. Orang bisa menganggapnya obesitas adalah kelebihan gizi ya. Mungkin kelebihan gizinya dalam hal gizi makro, tapi bisa jadi kekurangan gizi. Kekurangan gizinya dalam hal apa? Bisa jadi kekurangan gizi ya. Jadi intinya ada tetap kekurangan gizi. Lalu hipertensi ya, hipertensi ini juga berbahaya, silent killer. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya mengalami hipertensi sampai akhirnya ke komplikasi, bisa sampai ke stroke, bisa sampai ke gagal ginjal ya, seperti itu. Dan angka kanker juga sekarang makin tinggi. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih penyakit-penyakit ini sekarang banyak muncul? Ada yang bisa mungkin menjelaskan atau menyebutkan kira-kira penyebabnya apa ya? Banyak penyakit-penyakit karena makanan. Betul, pola makan ya. Pola makannya seperti apa yang kita sukai sekarang Bapak Ibu? Buru pengawet, junk food ya. Makanan-makanan yang instan, yang serba sat-set ya, dalam hitungan menit langsung jadi ya. Seperti itu. Dan makanan-makanan yang memang lebih banyak gula ataupun lemak atau lemak jenuh ya, kita bicara seperti itu. Makanan yang mengandung gula ataupun lemak, inilah dua komponen zat gizi yang paling digemari. Gak cuma orang dewasa, anak-anak, remaja senang banget sama makanan manis ya. Ngerjain tugas mengurangi di mana Bapak Ibu? Gak mungkin gak minum ya. Minimal minumnya adalah kopi, minuman manis yang kurang lebih 1 gelasnya saja atau 1 takarannya aja itu gulanya sudah sampai puluhan. Betul? Ya. Belum makanannya pasti makanan yang instan. Itu sebabnya kenapa juga sekarang anak-anak yang usianya 20-an sudah banyak penyakitnya ya, ataupun orang-orang yang mungkin usianya masih produktif, masih 40-an, itu kan seharusnya masih produktif ya, masih sehat, sudah jatuh sakit, sudah kena diabetes, sudah kena stroke, penyakit jantung dan lain-lain. Itu bisa disebabkan awal mulanya adalah ketidakseimbangan gizi atau pola makan ya. Terus kita masuk slide berikutnya. Nah, karena masalah itu, Prof. Wang ini membuat satu teori dasar ya. Jadi ada 5 teori dasar kehidupan kita secara holistik. Kalau kita mengikuti 5 teori ini, insya Allah tubuh kita sehat. Kenapa? 1, ada 5 teorinya. Pertama, kita akan bicara tentang
sel, ya. Kesehatan sel yang membutuhkan nutrisi dasar, gak jauh-jauh kita pasti akan bicara nutrisi kalau kesehatan, ya. Kedua adalah tentang sirkulasi darah, lalu ketiga adalah metabolisme sel, keempat adalah tentang kode kesehatan 365, seperti apa itu yang kita jelaskan lebih lanjut, dan hubungan antara tes darah dan juga kesehatan. Kita akan coba satu-satu pelajari mulai dari yang pertama, yaitu kesehatan sel. Selama ini kita kalau mau sehat, fokusnya kita menyehatkan apa Bapak Ibu? Organ tubuh. Organ, tubuh organ. Saya mau punya mata yang jelas, ya, dari jauh nggak perlu pakai kacamata, saya udah jelas. Saya pengen punya liver saya yang bagus dan bisa detoksifikasi racun dengan sempurna. Kita selalu fokus dengan organ. Tapi ingat, sebelum menjadi organ, asal muasal tubuh kita ini adalah apa? Sel. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita sangat sempurna. Diawali dengan sel, lalu sel itu banyak sekali, ya, terlindung dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kumpulan sel menjadi jaringan, lalu jaringan menjadi sebuah organ. Jadilah organ liver, lambung, usus, ya, dan jadilah tubuh kita yang sempurna seperti ini. Jadi kalau kita mau bicara sehat, sebelum masuk ke organ, sebelum masuk ke tubuh, kita bicara tentang sel dulu. Karena sel itu harus sehat. Jadi sel yang sehat sama dengan juga tubuh kita yang sehat. Selnya nggak sehat, tubuh kita juga nggak akan sehat, gitu ya. Dan sel membutuhkan makanan, butuh juga asupan, sama seperti kita. Kita butuh makan, ya. Bayangkan kalau kita misalnya kurang makan atau kita belum makan, lapar banget, kira-kira apa yang dirasain Bapak Ibu? Pusing, bahkan dia emosi ya Bu, ya. Ada yang badannya sampai gemeter, ya, seperti itu. Sama dengan sel tubuh kita. Kalau sel tubuh kita kekurangan nutrisi, maka yang terjadi pasti akan memberikan sinyal-sinyal atau alarm-alarm pada tubuh kita. Apa sih makanannya sel? Makanan sel adalah karbo, lemak, protein, vitamin, mineral, 5 komponen zat gizi. Itu sel butuh semuanya, ya. Nah, zat gizi ini kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Jadi kalau makanan kita sekiranya ada yang kurang, jadi selnya harus lengkap, ya, dapatnya. Harus dapat karbo, lemak, protein, vitamin, mineral, harus dapat semuanya. Kalau ada yang kurang satu bagian aja, pasti sel akan memberikan tanda. Cuma kadang-kadang kita suka abai. Misalnya kita kurang vitamin, kita kurang makan buah-buahan, ya, sel akan memberikan tanda, ya. Tandanya seperti apa? Rambutnya rontok, kulitnya kusam, kulitnya kering, ya, gampang sariawan misalnya, seperti itu. Itu adalah sebagai tanda atau sel yang memberikan alarm tubuh kita, kekurangan nih, saya kurang nih, kurang satu komponen zat gizi, seperti itu, ya. Jadi berapa banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak sakit tapi tidak sehat, ya, nggak sakit tapi keluhannya banyak, ya. Bapak Ibu di sini ada yang punya keluhan? Bangun tidur sakit semua badan saya, ya. Kalau lagi sisir rambut, waduh, rontoknya banyak banget, ya. Selamat pagi, ya. Lalu apalagi gampang banget sakit, kena batuk, pilek, ya. Lalu nyeri otot, sering kram dan sebagainya macam. Itu adalah sebenarnya sel tubuh kita sedang memberikan tanda bahwa selnya kekurangan nutrisi. Sampai akhirnya kalau kita abai, didiamkan terus-menerus, nanti organ yang akan ngasih sinyal. Kalau sudah sampai organ yang kasih sinyal, maka tubuhnya sudah jatuh sakit. Kalau sudah sakit, maka proses penyembuhannya akan lama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasakan banyak keluhan, ya, sebaiknya segera diperbaiki, evaluasi pola makannya, gaya hidupnya, supaya apa? Supaya organnya nggak langsung jatuh sakit. Kalau sudah sampai di organ, itu udah sulit, butuh waktu panjang. Tapi kalau belum sampai sakit, baru keluhan-keluhan kecil diperbaiki, maka itu akan lebih cepat, gitu, ya. Jadi ingat, inti dari kehidupan kita itu adalah sel. Sel membutuhkan makan, yaitu adalah nutrisi yang ada 5 komponennya: karbo, lemak, protein, vitamin, dan mineral, ya. Nah, kalau nutrisinya sudah tercukupi,
maka kita akan bicara tentang sirkulasi darah. Makan sudah nih ya, zat gizinya sudah, berarti kita bicara jalur transportasinya. Karena nutrisi itu harus diantarkan ke sel-sel yang butuh tadi. Lewat mana? Lewat pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah kita itu juga ruwet sama dari ujung kepala sampai ujung kaki, begitu banyak pembuluh darah. Ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil. Tapi intinya pembuluh darah itu berfungsi untuk apa? Untuk mengalirkan nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh kita, ke bagian-bagian terkecil yaitu sel yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya jalur transportasinya nanti ada kendala, maka nutrisinya juga nggak akan sampai dengan baik, oksigennya nggak akan sampai dengan baik. Kira-kira apa yang mempengaruhi perjalanan nutrisi dan oksigen ini tidak akan baik? Yang pertama adalah karena anemia. Anemia dia tahu Bapak Ibu? Kurang darah. Kurang darah. Ya. Dia ini anemia ini adalah kondisi di mana sebenarnya angkanya banyak, terutama wanita biasanya karena wanitanya mengalami menstruasi, melahirkan dan juga menyusui ya. Anemia ini paling banyak penyebabnya adalah karena sel darah merahnya tidak mencukupi atau kekurangan zat besi. Dimana kalau kita cek lab itu kadar hemoglobinnya rendah. Ada di sini ibu yang mungkin anemia? Tidak ya, benar-benar semua sel darah merahnya sehat ya. Jadi kalau kita bicara anemia, yang pertama jumlahnya tidak mencukupi, maka ditandai dengan hemoglobinnya rendah ya. Kedua bisa juga sel darah merahnya kualitasnya rendah, bisa bentuknya ya seperti itu, bentuknya itu tidak sesuai, besar-besar seperti itu juga bisa dikatakan sebagai anemia. Tapi yang paling banyak kejadian adalah sel darah merahnya tidak mencukupi. Apa sih pengaruhnya anemia sama sirkulasi darah? Ada pengaruhnya. Sel darah merah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang fungsinya mengikat dan membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kita anemia, sel darah merahnya nggak cukup, maka nantinya oksigen pun juga tidak akan bisa diantarkan dengan sempurna ke sel. Walaupun oksigen kita bagus 98% kalau dicek oleh alat, tapi kalau sel darah merahnya kurang, maka yang membawa, yang mengikat itu tidak akan cukup sampai ke sel. Makanya banyak orang yang anemia gejalanya apa? Pusing, sama pucat. Kunang-kunang dari jongkok diri harus berhenti dulu gitu ya. Kenapa? Karena dia kunang-kunang. Susah banget konsentrasi, susah fokus, ya gampang capek. Jalan sedikit berapa meter muka sudah pucat semuanya. Kenapa? Karena kurang sel darah merahnya. Oksigennya rendah. Gitu ya. Jadi anemia ini walaupun dianggap sepele tapi sebenarnya impactnya luar biasa ya. Nah, selain anemia karena sel darah merahnya kurang ya atau kualitas rendah, yang berikut yang bisa menghambat itu adalah karena lemak darah, ada hambatan di pembuluh darah. Apa yang bisa menghambat? Kolesterol, trigliserid, dan gula darah. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan berlemak jenuh, maka nanti sisa-sisanya itu biasanya akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi bayangin ya Bapak Ibu, nutrisinya udah cukup, oksigen cukup. Begitu dia mau jalan, banyak banget rintangannya. Ya, akhirnya yang tadinya mungkin ada 1000 oksigen bisa jalan seharusnya, ternyata hanya bisa ditransfer cuma 100, cuma 200. Ya, karena begitu banyak hambatan yang ada sehingga nutrisi dan oksigen tidak sampai dengan sempurna. Ya, proses regenerasi selnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menghambat jalur nutrisi dan oksigen sampai ke sel tubuh kita. Jadi harus sehat sirkulasi darahnya ya. Oke. Nah, yang ketiga, kalau nutrisi sudah cukup, jalur transportasinya bagus, maka yang menentukan berikutnya adalah metabolisme sel. Mungkin terlihat mungkin bahasanya terlalu ilmiah, tapi sederhananya tubuh kita itu punya banyak aktivitas.
Bapak Ibu makan nasi dirubah menjadi energi, itu berkaitan dengan metabolisme sel. Lalu juga misalnya sel kulit kita harus regenerasi, sudah mati, sudah banyak yang rusak, harus diganti, itu adalah di metabolisme sel. Jadi semua aktivitas dalam tubuh kita sangat dipengaruhi oleh metabolisme sel. Metabolisme sel itu adalah proses kimia ya yang mengubah zat gizi menjadi energi dan sebagai juga bahan penyusun ya, lalu membuang limbah, itu bagian dari metabolisme sel. Nah, kalau metabolisme selnya tidak baik ya, maka yang terjadi semua aktivitas dalam tubuh kita juga akan terganggu. Kalau terganggu lama-kelamaan nanti yang terjadi adalah penurunan fungsi organ gitu. Dan setiap usia itu akan berbeda-beda siklus metabolismenya. Pada anak, dewasa, lansia ya, itu juga akan berbeda-beda. Nah, kita lihat berikutnya. Ini adalah siklus hidup sel. Jadi sel tubuh kita ini kan akan terus, ada yang mati harus diganti, ada yang rusak harus diganti. Contoh misalnya sel darah merah kita itu adalah usianya 120 hari. Maka 120 hari ini harus diganti dengan yang baru. Jadi bayangkan Bapak Ibu semua, kalau seandainya metabolisme sel kita tadi kekurangan nutrisi dan juga oksigen, baik karena asupan yang kurang atau jalur transportasinya tidak baik, maka yang harusnya dari 120 hari jadi tidak sesuai, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Ya, jadi intinya ini harus sesuai. Karena ini berhubungan dengan pergantian sel yang baru. Gitu ya. Lalu apalagi misalnya sel kulit ini ada 28 hari. Padahal 28 hari harus ganti. Karena sudah banyak yang mati, itu harus diganti. Nah, kalau nutrisi kita yang kurang atau misalnya sirkulasi darahnya nggak lancar, oksigennya, nutrisinya nggak sampai, akhirnya nanti regenerasinya, prosesnya ini tidak 28 hari. Kalau lebih lama atau tidak seimbang harinya, maka terjadi apa? Kulitnya kusam. Ya, lalu apalagi timbul flek. Baru usia 20 sudah mulai ada flek-flek. Bisa jadi proses ini tadi tidak baik. Gitu. Dia awal dengan apa? Asupan nutrisinya kurang, jalurnya juga bermasalah. Gitu ya. Jadi sebegitu pentingnya proses metabolisme sel tubuh kita. Nah, kalau tadi itu tentang metabolisme ya. Sekarang kita bicara tentang tadi ya, kode kesehatan 365. Dari asupan nutrisi, perjalanannya, lalu metabolismenya, lalu yang keempat ini berhubungan dengan suhu tubuh. Ternyata suhu tubuh kita itu bisa mengindikasi, bisa menjadi indikasi kita ini seperti apa sih tubuhnya, bagus gak sih metabolismenya. Kita tahu bahwa tubuh yang sehat atau ideal itu, atau yang normal, kita anggap normal itu adalah 36 sampai 37,5 ya. Itu adalah suhu normal. Tapi yang ideal itu adalah sebenarnya adalah di angka 36,5. Kalau misalnya Bapak Ibu suhunya terlalu rendah, bahkan di 35 derajat Celcius, maka yang terjadi apa? Sistem imunnya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau orang-orang yang kedinginan, hipotermia ya, itu sistem imunnya tidak berjalan dengan baik sehingga nantinya akan mudah terinfeksi. Lalu kalau suhu tubuh terlalu tinggi di atas 37,5 atau bahkan 38, ada yang 39, itu tandanya tubuhnya sedang ada peradangan atau infeksi. Tapi apa sih sebenarnya manfaat suhu tubuh normal? Kalau suhu tubuh kita normal atau ideal di 36,5 ini, yang pertama, enzim tubuh kita akan bekerja dengan baik. Ya, proses metabolisme sel kita juga akan baik. Gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 36,5 ini? Tadi, sistem metabolismenya, sistem pembakaran sel kita itu harus bagus. Ya, jadi metabolisme sel itu akan menghasilkan yang namanya panas ya. Nah, panas inilah yang akan menjadikan suhu tubuh kita menjadi ideal. Dari mana pemanasan ini? Tadi dari metabolisme sel yang kita jelaskan di nomor 3 tadi. Jadi nyambung ya Bapak Ibu dari yang 1, 2, 3 sampai yang ke suhu tubuh. Jadi kalau metabolisme sel kita bagus, suhu tubuh kita juga akan ideal. Gitu. Oke? Nah, berikutnya kita lihat lagi.
Nah, ada 4 elemen dalam proses pembakaran sel. Ini intinya dari semua rangkaian tadi ya. Jadi yang pertama 4 elemennya adalah bahan bakar, bahan pengapian, oksigen, dan detox. Oke, saya akan masuk ke bahan bakar. Kita selama ini kenal nasi, lauk pauk itu adalah bagian dari zat gizi makro atau karbohidrat, protein, dan lemak.